Ada indikasi The Fed ini masih akan hawkish, bahkan mungkin menaikkan di bulan November nanti. Anda lihat apa ini akan mempengaruhi secara signifikan pergerakan pasar keuangan Indonesia di sisa 3 bulan terakhir di tahun 2023 ini? Keputusan The Fed akan naik atau tidak, kalau tidak salah kan rapatnya cuma tinggal di bulan November ini. Jadi bulan November ini akan menjadi salah satu penentu apakah mungkin trennya jadi positif atau negatif. Tapi bukan berarti kenaikan suku bunga ini merupakan suatu kepastian. Bisa saja apabila data inflasi dalam 2 bulan ini bagus, beserta data-data yang lainnya juga semakin bagus, kenaikan suku bunga bisa saja tidak diperlukan. Gitu. Baik, tapi kalau kita lihat hari ini IHSG dan rupiah ini cukup kondisinya melemah begitu. Apakah Anda lihat masih mungkin terjadi pelemahan yang signifikan di 3 bulan terakhir di sisa tahun ini? Dan rupiah juga apakah mungkin menyentuh 16 ribuan? Penurunan nilai tukar rupiah ini lebih banyak disebabkan karena mata uang Amerika yang menguat. Jadi tidak hanya rupiah yang melemah, mata uang di negara Asia yang utama juga mengalami pelemahan. Nah, apakah sampai dengan 3 bulan terakhir ini akan membaik atau memburuk? Sekali lagi sangat tergantung kepada data inflasi dan juga beberapa data ekonomi lain yang dijadikan acuan oleh Bank Sentral untuk menentukan apakah kenaikan suku bunga diperlukan atau tidak. Dan kita juga harus aware bahwa kenaikan suku bunga yang tinggi itu bukannya tanpa resiko. Apabila dinaikkan terus-menerus, itu akan menyebabkan KPR tidak laku karena dia punya bunga semakin tinggi. Kalau KPR-nya tidak laku, berarti pembangunan properti akan berkurang, dan itu bisa menyebabkan perlambatan ekonomi. Gitu. Nah, apabila data inflasinya masih kurang bagus, tapi terjadi perlambatan ekonomi, bisa saja itu juga menjadi salah satu hal yang mempengaruhi keputusan bahwa bunga nanti akan naik atau tidak di akhir tahun ini. Baik, kalau kita melihat inflasi di Amerika Serikat ini kan sebenarnya masih cukup jauh dari target The Fed di 2% begitu. Bahkan kalau menurut Gubernur Bank Indonesia hingga akhir 2024 juga belum bisa mencapai target tersebut. Apakah ini artinya sikap hawkish The Fed ini masih akan semakin kuat? Pernyataan The Fed itu kalau kita ikuti dengan detail, itu berubah dari waktu ke waktu. Ada suatu waktu dia katakan, oh sudah bagus. Ada satu waktu lagi dia mengatakan, ini masih jelek gitu. Nah, kalau kita mau lihat secara objektif, kita lihat angka inflasi inti ya, atau core inflation. Amerika Serikat itu sudah dari 6,6% di sekitar akhir 2022, sekarang menjadi 4,1%. Artinya memang betul masih di atas targetnya yang 2%, tapi sudah terjadi penurunan. Hanya saja penurunannya tidak secepat yang diharapkan. Nah, itu yang kadang-kadang kalau saya lihat pelaku pasar itu kadang-kadang tidak sabaran, terlalu optimis atau terlalu pesimis gitu. Nah, yang saya lihat sekarang angka inflasi yang turun itu tidak diapresiasi, tapi yang dilihat itu tidak mencapai target. Padahal untuk mencapai target kan itu juga butuh waktu, tidak mungkin serta-merta turun. Nah, pandangan market yang terlalu optimis ini juga terlalu pesimis ini juga menurut saya hal yang menyebabkan yield obligasi di Amerika terus naik gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau menurut saya kadang-kadang market itu terlalu optimis, kadang-kadang terlalu pesimis. Sekarang itu menurut saya terlalu pesimis sehingga harga obligasi turun dengan dalam dan saya lihat ini sebetulnya kesempatan untuk kita mulai masuk membeli obligasi atau melalui reksadana pendapatan tetap. Baik, artinya potensi arus keluar dana asing di Indonesia sebenarnya masih akan cukup tinggi? Kalau dengan bunga Amerika atau yield yang begitu tinggi, satu, dana asing yang mau masuk itu menurut saya akan menunda. Untuk apa dia masuk ke negara lain kalau misalkan dia bisa beli obligasi pemerintah dengan yield yang sudah tinggi, 5% misalnya. Sudah dia kunci untuk mungkin 10 tahun ke depan. Jadi akan menunda minat dana asing untuk masuk. Dana asing yang sudah ada di Indonesia, kalau menurut saya juga ada kecenderungan apabila misalnya jatuh tempo atau apa, mungkin mereka langsung pindahkan keluar. Jadi dana asing bisa keluar dari yang ada, pindah keluar, bisa juga yang baru mau masuk nggak jadi masuk dulu. Jadi dana asing kalau selama tren suku bunga masih tinggi, masih akan net sell. Tapi sekali lagi, yang namanya tren dana asing ini bisa berubah dari bulan ke bulan tergantung data.
Jadi kita nggak bisa mengasumsikan 3 bulan terakhir ini berdasarkan data bulan September ini yang jelek. Bisa saja nanti di bulan Oktober, November datanya berubah, jadi menjadi positif lagi gitu. Baik, tapi kalau kita melihat data-data ekonomi di dalam negeri ini kan masih kuat. Apakah ini menjadi semacam magnet bagi investor yang sebenarnya memang ada opsi untuk menaruh dananya di Amerika Serikat, tapi perekonomiannya lebih volatil? Kalau misalkan saya investor asing yang modalnya dolar, mau kondisi ekonomi Amerika bagus, kondisinya jelek, inflasinya tinggi, ratingnya turun atau apa, itu tidak relevan. Kenapa? Karena sama kayak orang Indonesia yang punya rupiah. Walaupun rating negara kita triple B dibandingkan sama Amerika triple A, orang yang punya rupiah akan menganggap obligasi FR itu sebagai risk free. Nah, sama juga investor asing yang punya dolar juga akan menganggap yield Amerika itu sebagai obligasi Amerika sebagai risk free. Jadi selama dia punya yield memberikan dia punya obligasi memberikan yield yang kompetitif, itu tadi itu yang punya dana akan cenderung memilih itu, yang sudah terlanjur masuk di negara lain mungkin sementara akan memilih keluar sebagian untuk dibelikan obligasi Amerika yang yieldnya sudah tinggi. Jadi kondisi ekonomi Indonesia yang bagus menurut saya kurang relevan untuk investor yang dia punya modal bentuknya dolar. Tapi kalau untuk investor dalam negeri menurut saya itu menjadi sentimen positif. Artinya saham kita itu fundamentalnya laba bersihnya terus bertambah, pada saat yang sama harganya mengalami penurunan gitu. Baik, Pak Rudianto, tadi Anda sampaikan waktu ini adalah waktu yang tepat untuk membeli obligasi ataupun reksadana begitu. Rekomendasi Anda mungkin ada sektor obligasi tertentu yang menjadi pilihan untuk para investor? Secara umum reksadana pendapatan tetap di Indonesia, dia investnya di obligasi pemerintah atau kombinasi obligasi pemerintah dengan korporasi. Nah, jadi tidak dibagi sektor A, sektor B, sektor C, nggak ada. Karena obligasi dia cara kerjanya tidak seperti saham. Nah, kalau misalkan kita menganggap yield sekarang sudah sangat murah, kita percaya bahwa tahun depan bunga berpeluang turun karena inflasi tahun depan bisa lebih rendah daripada tahun ini, maka reksadana yang isinya obligasi pemerintah bisa menjadi pilihan. Tapi apabila investor merasa, waduh kok punya reksadana pendapatan tetap isinya obligasi pemerintah, kalau turun bisa sampai turun 2% 1 bulan ya. Karena yang terjadi 1 bulan ini seperti itu, mau yang agak lebih stabil bisa cari yang komposisi obligasi korporasinya lebih besar.